Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati.
tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saya undang seluruh jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri pada malam hari ini. Saya percaya bahwa pada malam hari ini kita semua siap untuk datang memuliakan Tuhan, datang menyembah Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Karena yang hadir pada malam hari ini dari berbagai denominasi gereja, saya persilakan untuk jemaat Tuhan boleh berfellowship satu dengan yang lain. Berikan salam yang terbaik, berikan senyuman yang terbaik. Selamat datang, selamat menikmati hadirat Tuhan di tempat ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Puji nama Tuhan, Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita akan bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan di tempat ini. Kami siapkan hidup kami ya Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami dalam ibadah ini ya Bapa. Ibadah gabungan gereja-gereja Tuhan sekota Palembang. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin ibadah ini ya Bapa. Dari awal pertengahan sampai usai. Biarlah Roh-Mu bekerja. Kasih setiamu Kau nyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Siapkan hidup kami Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama katakan, kagum hormat akan Kau, kagum hormat akan Kau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Bagi nama Tuhan yang hidup, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bersama. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Oh, hikmat-Mu tiada terselami,
bekerja Tuhan bagi gereja-gerejamu, bahkan di kota kami yang kami kasihi ini ya Tuhan. Terimalah pujian kami, terimalah penyembahan kami ya Tuhan. Kau baik Tuhan, kami terkagum Tuhan. Mari bersama-sama angkat tanganmu bagi Tuhan. Kau yang mengasihi Tuhan. Sama-sama mengangkat tangan bagi Tuhan. Kita tinggikan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu Saudara.
tepuk tangan penghormatan bagi Tuhan di tempat ini. Haleluya. Pujilah Tuhan. Dan kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan, haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dari tempat ini saya melihat wajah-wajah Bapak Ibu semua adalah wajah-wajah orang-orang yang berbahagia. Amin. Orang-orang yang berbahagia boleh salam kanan kirinya. Berbahagialah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan saya percaya malam hari ini kita siap untuk memuji Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita menari, melompat bersama-sama meninggikan Dia. Come on. Berbahagialah setiap kami Tuhan malam hari ini. Di tempat ini kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, bahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Siapa kita Bapak Ibu? Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Umat Tuhan di tempat ini memuliakan Dia. Haleluya. Bersama. Bahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Katakan kamu warisnya. Jangan kiri, come on. Kamu warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari gereja Tuhan mengangkat tangan. Oh. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari terus memberikan tepuk tangan buat Tuhan di tempat ini. Sama-sama katakan, bahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya. Kita ditebus karena kita berharga Bapak Ibu. Mari bersama-sama katakan, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari gereja Tuhan mengangkat tangan. Oh. Aku bernyanyi, sialala, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia,
katakan haleluya. Mari kita bersama-sama memberikan lebih lagi bagi Tuhan, amin. Saya percaya bahwa gereja Tuhan bisa memberikan yang lebih lagi buat Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kau yang siap diberkati malam hari ini, mari tinggikan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, mari bagi Tuhan malam hari ini. Bersama-sama. Bila topan kas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila topan badai melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Mari sama-sama katakan, berkat Tuhan mari hiduplah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu saat ini di tempat ini. Mari bersama-sama lebih lagi. Mari katakan, bila topan kas melanda hidupmu. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda boleh mengangkat jempol sama-sama. Kita tinggikan Tuhan di tempat ini Bapak Ibu. Berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Mari sama-sama katakan, berkat Tuhan mari hiduplah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Lagi katakan, berkat Tuhan mari hiduplah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Sekali lagi katakan, berkat Tuhan mari hiduplah. Haleluya Tuhan. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya. Tiba saatnya kami mau lebih lagi meninggikan Engkau ya Tuhan. Lebih lagi Bapak Ibu Saudara, mari malam hari ini kita tinggikan Dia. Ini adalah hari yang sangat baik. Ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, amin. Haleluya Tuhan. Kami mau bersatu ya Tuhan, untuk meninggikan-Mu malam hari di tempat ini. Mari gereja Tuhan sama-sama katakan, tiba saatnya
katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis kesyukuran bangsa. Berdiri bagi Tuhan, berdiri di hadapan tata anak domba, mengangkat tangan bagi Tuhan malam hari ini. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sorak-sorai, haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hidup kita untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah menyembah-Mu ya Bapa. Kami sudah meninggikan Engkau ya Tuhan. Tiba waktunya ya Tuhan kami mendengarkan pesan firman. Berkati setiap kami malam hari ini ya Allah. Terima kasih Bapa. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat ruang, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Katakan dari awal pujian ini, ku tak dapat lupakan. Ini doa setiap kami Tuhan malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Pengorbanan-Mu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima kami, Kau tulus menerima aku
persembahkan hidup kami ya Tuhan. Hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyambut firman Tuhan di tempat ini. Kau bukan Tuhan yang melihat Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Bukan Tuhan yang melihat Tuhan. Ya Yesus, inilah ya Tuhan. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Malam ini kami bersyukur Tuhan. Tuhan persatukan kami bersama-sama para hamba-hamba-Mu, para umat-Mu ya Tuhan, dari berbagai gereja. Kami minta Engkau hadir di sini Tuhan. Engkau memperbaharui setiap hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Lembutkan setiap kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan lewat ibadah ini ada satu kebangkitan, ada satu kebangunan rohani. Tuhan berikan ya Tuhan hikmat, pewahyuan akal budi daripada sorgawi buat kami. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mempersatukan kami untuk berdoa bersama, memuji bersama, bahkan duduk ya Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Berbicara secara pribadi, aku berdoa semua yang sakit Tuhan sembuhkan, semua yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Kira-kira dari mana pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua? Saya tadi khususnya begitu jelas. Tuhan sepertinya memberikan saya pengertian tentang pembangunan Menara Babel. Saya ingin Ibu Bapak baca lagi ya ayatnya tentang pembangunan Menara Babel. Kita akan lihat pesannya. Singkat saja saudara ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 8. Kita lihat saudaraku. Ini mengandung prinsip ya tentang kuasa yang tidak terkalahkan. Tentang kuasa yang tidak terkalahkan. Saudara, memang ini waktunya gereja ya untuk bangkit ya dan kita mulai menjangkau ya kan masyarakat ya. Kita akan lihat nih caranya gimana. Nah, kita belajar di sini. Yuk saya ingin ajak Ibu Bapak, kita akan baca sama-sama ya. Ayatnya ditayangkan, kita baca. Kejadian 11 ayat 1 sampai 8. 3 dulu. 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya, satu logatnya.
Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Itu penjelasannya. Lalu di dalam ayat keempat kita bisa lihat sampai ayat 6. Mereka menyatakan, mengungkapkan rencana besar mereka. Kelihatannya tidak ada masalah sih sebenarnya. Visi mereka, pertama. Yang kedua, Tuhan menegaskan saudara, ya kan, tentang prinsip, ya, 3 elemen penting, ya kan saudara, yang apabila ada di satu gereja, satu organisasi, satu lembaga yang namanya keluarga. Kalau ada 3 elemen ini, maka apapun yang direncanakan, dikerjakan, pasti sukses. Amin saudaraku. Kita lihat ayat yang keempat. Kita lihat saudaraku. Juga kata mereka, baca sama-sama, 1, 2, 3. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Surga ya, maksudnya sampai ke surga. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Rencana ini sebenarnya baik atau jahat? Kalau saudara dan saya tidak mengerti, apa salahnya kita mendirikan sebuah kota buat kita? Salah enggak? Tidak salah. Banyak orang sudah buat kota. Apa salahnya kita bangun menara yang sampai ke langit puncak? Banyak sekarang sudah bangun. Saudaraku, ya kan? Cari nama, semua mau cari nama. Cari like, popularitas. Karena tanpa popularitas tidak ada elektabilitas. Ngerti saudaraku? Cari nama. Lalu apalagi saudara? Supaya kita tidak bisa kumpul. Tapi lihat di mata Tuhan. Kita lihat apa salahnya. Sampai Tuhan tuh harus kacaukan ini rencana ini. Kita baca ayat 5. 1, 2, 3. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikannya oleh anak-anak manusia itu. Perhatikan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-6. Saudara, perhatikan. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Satu bangsa maksudnya mereka punya kesatuan. Yang kedua, mereka punya satu bahasa. Satu bahasa, satu komunikasi yang hebat. Satu bahasa, satu suara. Ini barulah permulaan usaha mereka. Ayo baca. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudaraku. Jadi sekarang rencana mereka gak mungkin gagal. Nah sekarang kita lihat bagaimana cara Tuhan menggagalkan. Baiklah kita turun mengacau balaukan di sana apa? Bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Amin. Sebenarnya Pak Pendeta, saya sudah selesai di khotbah. Sudah ngerti kan? Tapi saya mau coba jelaskan. Saya buat satu pertanyaan. Mengapa Tuhan hendak menghentikan rencana mereka? Mengapa Tuhan menghentikan rencana mereka? Ya kan? Apa sih rencana mereka? Coba kita lihat. Pertama apa? Mereka hendak membangun sebuah kota. Kedua, mereka hendak mendirikan suatu menara untuk mencapai apa? Surga. Ada usaha untuk mencapai surga lewat menara. Ya, yang ketiga apa? Mereka hendak memperoleh nama, mencari nama bagi diri mereka sendiri. Yang keempat, mereka hendak berkumpul di satu
empat rencana ini, saya mau nanya sama saudara, masih nggak dikerjakan oleh manusia sampai hari ini? Masih. Kalau masih, namanya manusia sampai hari ini masih mendirikan menara Babel. Saudara, coba kita lihat ayatnya. Zakaria 14 ayat 9. Apa kata Tuhan? Ini kita dasar ya, patokannya. Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Amin. Sekarang saya ingin buka. Saya ingin jelaskan apa sih visi, apa sih rencana Tuhan bagi umat manusia, bagi saudara dan saya. 4 juga. Ya. Yang pertama, kita tidak perlu membangun sebuah kota berdasarkan apa? Prakasa kita sendiri. Tetapi Tuhan sendiri yang hendak mendirikan sebuah kota yang turun dari surga, yaitu apa? Yerusalem baru. Jadi bagian kita hanya menantikan kota yang akan dibangun oleh Tuhan. Kita tidak usah. Katakan amin saudaraku. Makanya dikatakan, Rasul Petrus katakan dalam surat Petrus, kita ini adalah pendatang, pengembara di dunia ini. Kita bukan berasal dari dunia. Sekalipun kita masih tinggal di dunia. Karena rumah tetap kita di mana? Surga. Yang kedua, saudara, manusia tidak akan pernah bisa menjangkau surga dengan segala perbuatan baiknya, dengan agamanya, dengan pengetahuannya, dengan filsafatnya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita nggak usah berusaha untuk menjangkau surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, sudah turun dari surga untuk menjangkau kita. Hari ini dia menjangkau kita, menjamah kita, memperbaharui kita, menyelamatkan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Surga, yang terbaik dari surga sudah datang ke dunia ini. Saudara, sampai hari ini manusia berusaha untuk menjangkau surga, untuk masuk ke surga. Dengan apa? Betul saudara, filsafat, agama, semua ilmu pengetahuan semua. Tapi gak mungkin. Surga tempat yang kudus, tempat yang sempurna. Kalau manusia berdosa bisa masuk ke sana, surga sudah tidak lagi sempurna. Katakan amin. Manusia perlu juru selamat. Manusia perlu penolong, juru selamat. Siapa namanya? Yesus. Semua yang percaya pada Yesus, saudara, bertobat, semuanya diampuni. Semua dosanya disucikan. Katakan amin. Dan dia dilayakkan untuk masuk surga. Ya. Yang ketiga, saudara, kita tidak perlu cari nama. Amin. Cukup kita besarkan, pakai nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Yang percaya katakan amin. Nama yang punya kuasa. Kita gak usah pakai nama besar siapapun. Tidak ada nama yang lebih besar daripada nama Yesus. Yang keempat, Tuhan tidak suruh kita untuk kumpul hanya di satu gereja, satu komsel. Tuhan suruh kita pergi menjadi saksi. Katakan amin saudaraku. Saya melihat gereja yang mau pergi menjadi saksi. Setiap minggu Pak Pendeta mengutus jemaatnya pergi jadi saksi. Beritakan Injil. Saudaraku, saya percaya gereja akan mengalami penuaian jiwa yang besar. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Nah sekarang kita akan bahas begini. Ya, ada 3 elemen dari kuasa yang tak terkalahkan yang diucapkan oleh Tuhan. Saudaraku,
Yang pertama adalah visi dan rencana yang jelas. Gereja yang punya visi, ya, rumah tangga yang punya visi, perusahaan yang punya visi yang jelas, saudara. Yang kedua, ada apa? Kesatuan hati dalam melaksanakan visi dan rencana. Ada kesatuan atau unity. Kesatuan itu artinya begini, saudara, ya kan? Kita mengerjakan bagian kita. Kita bergerak sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing, tapi dengan arah yang sama. Katakan amin. Itu namanya, kita judulnya ada berjalan bersama, ya kan? Dalam membangun gereja dan bangsa. Saya percaya bahwa tugas daripada Gereja Bethel Indonesia, sinodenya, itu berbeda panggilannya dengan sinode daripada gereja Metodis. Berbeda juga dengan panggilan daripada gereja HKBP. Saudara bisa ngerti? Nah, unity, tapi visinya harus sama. Rencananya harus sama. Apa rencananya, saudara? Pertama harusnya gereja, ya kan? Gereja harus bisa menyatakan kemuliaan Allah. Maksudnya kita harus buat nama Tuhan Yesus dimuliakan. Itu tugas daripada gereja dan jemaat. Itulah visinya harusnya. Apa artinya dimuliakan? Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Nama Bapa di surga dimuliakan. Kata dimuliakan itu artinya apa, Pak? Dihormati. Bukan dihina. Bukan dinista. Ya. Yang kedua, kata dimuliakan adalah dihormati, dikagumi, disegani. Kalau nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita, lewat peran kita masing-masing, peran gereja masing-masing, nama Tuhan dipermuliakan, yaitu dihormati, disegani, dikagumi. Saya yakin masyarakat akan bersahabat dengan gereja. Injil akan mudah untuk diberitakan. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Katakan amin. Dampaknya apa, saudaraku? Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Punya rencana yang jelas. Kesatuan hati. Yang ketiga apa, saudara? Komunikasi yang baik dan positif. Untuk memelihara kesatuan dan visi. Hasilnya apa? Tidak ada rencana yang tidak dapat terlaksana. Ini kata Tuhan. Orang-orang di zaman, saudara, ya, orang bilang namanya Nimrod ya. Itu kan anak keturunan anak Kain itu, saudaraku, ya kan? Jadi kuasa yang tidak terkalahkan ini adalah apa, saudara? Kombinasi antara visi yang jelas, kesatuan yang kuat, komunikasi yang baik. Kalau ada di dalam inti keluarga, di dalam keluarga, dalam saudara kita keluarga, kan maksudnya gini, gereja kalau keluarga itu kuat, pasti gereja akan kuat, betul gak, saudara? Kalau gereja kuat, bangsa kita akan jadi bangsa yang kuat. Karena Tuhan bekerja lewat apa? Saudaraku, yang pertama dia mau kerja lewat keluarga. Seandainya keluarga punya 3 unsur ini, saya percaya kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan akan dicurahkan terjadi atas keluarga. Katakan namanya, saudara. Kalau kuasa yang tidak terkalahkan ini ada di tiap keluarga-keluarga jemaat gereja, maka gereja akan menjadi gereja yang berdampak atas kota. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Nah, semuanya itu dimulai dengan apa, saudara? Dimulai dengan apa? Komunikasi. Bahasa yang sama. Nah, waktu Allah melihat mereka sudah punya visi, sudah satu hati, satu bahasa, satu kata, untuk dirikan, untuk mewujudkan 4 rencana mereka ini. Tuhan bilang gak mungkin gagal. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana cara Tuhan menghentikan
rencana jahat mereka. Saya langsung jawab apa? Tuhan mengacaukan apa? Bahasa mereka. Cara Tuhan mengacaukan rencana jahat keturunan daripada Kain itu diciplak abis, ditiru, diambil hak ciptanya Tuhan sama iblis. Saudara, bagaimana keluarga-keluarga tidak hidup dalam kuasa yang tidak terbatas. Bagaimana keluarga-keluarga tidak hidup dalam kuasa Roh Kudus yang tanpa batas. Caranya gimana? Hancurkan, kacaukan komunikasi. Suami istri tidak lagi satu bahasa, tidak lagi satu kata dalam mendidik anak-anak, dalam mengatur keuangan dan lain sebagainya. Kacau. Jadi tujuan untuk berumah tangga supaya bisa nama Tuhan dipermuliakan, malah nama Tuhan ketika bahasa dikacaukan, dipermalukan. Gereja-gereja ngalami, saudara, ya kan? Tujuan tidak tercapai kan bahasa. Jadi Tuhan kacaukan bahasa. Jadi visi dan tujuan dapat terlaksana jika ada kesatuan. Kesatuan itu lahir, dibangun dan dipelihara oleh apa saudara? Komunikasi. Jika komunikasi dikacaukan, muncul salah pengertian. Muncul, ya kan, ketidakmengertian, ketidaktahuan. Lalu selanjutnya muncul apa? Perselisihan, kekacauan. Hancurlah kesatuan. Kalau kesatuan sudah hancur, apa yang terjadi? Visi mereka tidak terlaksana. Pesan penting untuk berjalan bersama membangun gereja dan bangsa adalah apa saudaraku? Ya, sebelum saya tutup. Kalau kita mau menjangkau kota kita Palembang, kita perlu berdoa dan berusaha untuk memiliki visi. Apa visinya saudara? Nama Tuhan dimuliakan. Setuju gak saudara? Katakan amin. Nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita, keluarga kita, gereja kita masing-masing. Yang percaya katakan amin. Itu dulu dimulai. Beri kemuliaan buat Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan. Jangan nama Tuhan dipermalukan. Ya, dipermuliakan artinya dihormati, disegani, dikagumi. Yang akan berdampak menarik banyak orang menjadi percaya kepada itu visi. Setiap dalam apapun kehidupan kita masing-masing, ayo jalan bersama. Visi kita harus satu. Apa saudara? Nama Tuhan dipermuliakan. Kalau nama Tuhan sudah dipermuliakan, dihormati, dikagumi, disegani, dampaknya kota ini akan menjadi kota pujian, penyembahan bagi Yesus. Coba beri kemuliaan bagi Yesus. Setelah ada visi, saudara, ya ada kesatuan hati, kita harus pelihara dengan apa? Komunikasi. Supaya kita memiliki kesatuan hati, menjalankan peran kita masing-masing. Nah sekarang pertanyaannya gini, saya tutup dengan pertanyaan gini. Bagaimana caranya berkomunikasi? Berkomunikasi itu lewat apa saudara? Doa. Katakan amin. Keluarga-keluarga harus ada kehidupan doa. Komunikasi kita akan bagus, suami istri, orang tua anak. Kalau kita suka berdoa, katakan amin. Komunikasi kita antar gereja itu akan bagus kalau kita suka berdoa. Seorang hamba Tuhan almarhum yang namanya Edwin Louis Cole. Saudara pernah dengar namanya yang tentang men's camp, pria sejati. Dalam satu tulisannya, saudara dia berkata begini. Doa, saudara, doa itu menyatukan kepada siapa kita berdoa. Ya. Bersama siapa kita berdoa. Untuk siapa kita berdoa. Saya bisa ngerti gak maksudnya? Kepada siapa kita berdoa? Kepada siapa? Kepada Yesus, kepada Bapa dalam nama Yesus. Itu doa akan menyatukan kita. Doa akan menyatukan kita
Bersama siapa kita berdoa? Kalau kita suka bersama-sama berdoa bareng, itu akan menyatukan kita. Untuk siapa kita berdoa? Kepada siapa, untuk siapa kita berdoa? Itu akan mendekatkan kita. Katakan amin. Kalau saya suka mendoakan saudara, walaupun secara fisik kita tidak dekat, tetapi secara roh kita dekat. Kita suka doakan antar gereja, kita doakan gereja-gereja, itu ada kedekatan. Kedekatan roh, ada ikatan roh. Saudara Kristus. Nah, kenapa? Karena berdoa membuktikan kita. Saya tulis bahwa kita menghormati Tuhan. Dengan berdoa kita ingin tunjukin bahwa kita mempercayai Tuhan. Dengan berdoa membuktikan bahwa kita rendah hati di hadapan Tuhan. Berdoa membuktikan kita merindukan adanya apa? Perubahan. Berdoa membuktikan kita merindukan masa depan yang penuh harapan. Amin. Mungkin ini bisa menginspirasi saudara tentang 3 unsur ini. Visi, kesatuan hati, dan komunikasi. Ya saudara ya, saya mau bagikan begini. Apa yang membuat Tuhan bisa mengubah, dia kan mempercayakan kita untuk mengalami yang namanya penuaian jiwa. Dipercayakan. Waktu tahun 98 ibu bapak sudah tahu itu. Itu kan ada di Palembang juga masuk kota yang mengalami kerusuhan. Siapa yang tahu Palembang mengalami kerusuhan dan sempat mengalami kerusuhan? Coba angkat tangan biar nyambung nih ceritanya saya. Coba tinggi. Ya. Itu ngeri sekali bulan Mei, saya ingat. Dan saya baru menikah. Saya menikah tanggal 1 Januari 1998. Jadi berapa bulan kemudian terjadi kerusuhan besar. Saya sudah aktif di gereja ini, baru pentabisannya di November sih. Saya sudah aktif dari 97. Pada waktu saya ditabiskan jadi gembala pada waktu itu. Saya tanya sama Tuhan. Ini bicara tentang rencana Tuhan itu apa? Karena saya ini sebelumnya di Palembang ini bukan tujuannya jadi pendeta. Saya ini oleh orang tua, saya diutus ke Palembang untuk ngurusin perusahaannya. HPH seluas 350.000 hektar. HPH yang kita kelola, saya kelola. Karyawan ada 5.000 orang, pabrik plywood, ya woodworking, pokoknya industri kayu terpadu. Nah, salah satu daripada karyawan saya yang sekarang jadi pendoa saya itu adalah Ibu Anita Tambunan. Coba berdiri. Nah, beliau ini. Nah, salah satunya. Nah, ada banyak, ya kan? Coba beri kemuliaan buat Yesus. Ya. Jadi saya sebenarnya pada waktu diangkat jadi pendeta, saya masih kerja, masih jadi pengusaha pada waktu itu. Saya urus perusahaan, saudaraku ya. Karena seperti perusahaan pada waktu saya mulai disuruh pegang perusahaan ini, saudara itu, saya juga doa. Ini perusahaan mau dibawa kemana? Visinya apa? Rencananya apa? Saya bawa dalam doa dan saya bawa meeting. Bawa meeting tujuannya supaya apa saudara? Komunikasikan. Ini loh visi saya. Bagaimana kalau kita gerakan perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan eksportir terbesar untuk bidang woodworking. Pada waktu itu kita dalam keadaan masih krisis sekali. Perusahaan pada waktu itu. Saudaraku, kurang lebih seperti itu. Oleh anugerah Tuhan, ya, ada visi, ada rencana, satu hati semua, manajer kami segala macam, jaga karyawan, komunikasikan terus semua segala macam. Singkat kata dalam tempo beberapa tahun kemudian, saya bersama dengan pimpinan diundang oleh Presiden Soeharto untuk menerima piagam Primaniarta sebagai eksportir terbesar, salah satu ekspor terbesar di Indonesia. Atas pengalaman ini, ketika saya ditetapkan Tuhan lewat pemimpin kami di Jakarta, jadi seorang gembala, saya tanya sama Tuhan. Tuhan mau percayakan saya sebagai gembala, berapa jiwa? Saya dapatkan pengertian, saudaraku. Seperti ada dialog dalam pikiran saya. Berapa penduduk Palembang saat itu? Saat ini
Saya bilang sama Tuhan, 1.400 orang penduduk Palembang pada waktu 98. Karena ada kerusuhan besar, kehancuran, semua hancur, ekonomi hancur, segala macam. Saya teringat daripada doa syafaat daripada Abraham untuk kota Sodom dan Gomora. Saudaraku, yang intinya adalah kalau ada 10 aja orang, Tuhan gak akan hancurkan. Yang saya tangkap, saya minta sama Tuhan, 10% penduduk kota Palembang adalah orang yang diselamatkan. Menjadi anggota jemaat gereja-gereja di Palembang. Katakan amin saudara. Jadi 140.000 orang. Dari 140.000 orang yang diselamatkan ini ada 10% orang benar di kota ini. Maka ada 10 gereja di kota Palembang yang punya hati untuk penuaian kota Palembang. Jadi saya salah satunya, saya berpikir, jadi berapa Tuhan mau kasih buat gereja ini? 14.000 jiwa. Saya dapatkan angka 14.000 jiwa. Lalu kami doa, inilah sebagai visi kami. Tuhan beri kami kepercayaan untuk bisa memenangkan 14.000 jiwa untuk nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin, beri kemuliaan buat Yesus. Kami doa T98 Bapak Ibu. Kami doakan. Kami doakan, visi ini kita berdoakan. Kita sampaikan dalam tiap ibadah, sampaikan, menangkan. Bagaimana cara-caranya? Tuhan tuntun, doa keliling kota, berkati kota. Yang apapun segala macam. Sedikit demi sedikit Tuhan mulai bekerja. Jadi 3 elemen tentang kuasa yang tidak terkalahkan. Yaitu tentang visi atau rencana. Kesatuan hati dan komunikasi itu benar adanya. Coba beri kemuliaan Yesus. Masuk tahun 2024 sampai hari ini. Ya, oleh anugerah Tuhan. Gereja kami ya kan dipercayakan ada berapa cabang Pak? 48 cabang Pak. 48 cabang. Ya hampir 98, 26 tahun ini. 46 cabang. Saudaraku tersebar di kota Palembang ada 8 dan beberapa daerah lain. Tuhan percayakan kami juga sekolah. Ya sekolah Bethesda. Dan saudara Tuhan percaya lagi sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Autis segala macam. Saudaraku. Dan saya tiap minggunya. Ada jemaat-jemaat prasejahtera, kita bisa sebut jemaat misi, yang kita berikan bantuan daripada sembako. Itu udah belasan tahun. Poin yang saya mau ceritakan hanya untuk menginspirasi. Bahwa kalau gereja, kalau keluarga punya rencana, punya visi yang jelas. Itu visi yang bukan dari kita, dari Tuhan. Yang kita doakan. Yang kedua, adanya kesatuan hati. Yang ketiga, ada bahasa yang sama. Saya yakin, ya kan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Coba beri kemuliaan Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri saudaraku. Kita akan berdoa saudaraku. Kita nyanyi dulu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
bersama dengan berhamba-hambamu. Kalau hari-hari ini komunikasi kami dirusak oleh iblis, sehingga terjadi kekacauan, kemarahan, kepahitan, perselisihan, permusuhan, ampuni kami Tuhan. Satukan lagi Tuhan bahasa kami. Satukan lagi ya Tuhan bahasa kami. Ya Tuhan, pulihkan komunikasi kami. Supaya Tuhan ada kesatuan hati. Untuk kami bisa ya Tuhan berjalan bersama. Ya Tuhan, membangun gereja, membangun bangsa ini Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bungkus siap kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Biar malaikat Tuhan berpasukan ngawali setiap langkah hidup kami. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus, semua kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah. Buka hati dan pikiranmu di hadapan Tuhan. Buka hati dan pikiranmu untuk kuasa Allah. Buka hati dan pikiranmu untuk firman-Nya. Dan buka hati dan pikiranmu untuk dipakai oleh Tuhan. Tadahkan hatimu di hadapan Allah dan terimalah berkat yang turunnya dari Allah saja. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari anaknya, dan berkat pemeliharaan, pertolongan, kekuatan di dalam rohnya yang kudus, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati doa harapan-harapanmu, memberkati segala visi rencanamu, memberkati segala komunikasimu, bahkan memberkati seluruh kehidupan pelayananmu, gerejamu, usahamu, bahkan memberkati engkau di sepanjang hidupmu sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Haleluya. Amin.